Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa berbahagia, senantiasa diberikan keberkahan, kesejahteraan, kelimpahan, kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, keturunan yang saleh serta salihah, hasanah fid dunya hatal akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini saya akan menyampaikan pembelaan terhadap Ustadz Manakhim Ali atau Muhammad Ali. Beliau masuk Islam pada tahun 2005 antara bulan-bulan Agustus. Jika dihitung sampai sekarang beliau memeluk agama Islam sudah hampir 18 tahun. Sebelumnya beliau juga seorang pastor dan pendeta Katolik. Beliau melalang buana kemana-mana untuk mencari ilmu tentang kitab suci, baik ilmu sastra, bahasa Arab, filologi, ataupun ilmu-ilmu manuskrip, sejarah, dan lain-lain. Beliau adalah aset bangsa dan agama ini, sehingga sampai saat ini yang saya ketahui, ya, mantan pastor pendeta yang masih muda, umurnya 50 tahunan adalah beliau, Ustadz Manakhim Ali atau Ustadz Muhammad Ali. Kita patut berbangga dengan adanya beliau. Beliau tetangga saya, dan saya juga sempat video call dan komunikasi dengan beliau bahwa suatu saat beliau dengan saya akan bertemu untuk membahas sesuatu yang masih tabu, yaitu tentang konsep ketuhanan Isa bin Maryam atau Yesus Kristus dengan konsep kemanusiaan, berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian beliau. Nanti hasilnya akan seperti apa. Saya tidak mengaku lebih tinggi keilmuannya daripada beliau. Bahkan bisa dikatakan saya ini di bawah beliau sangat jauh. Bisa dikatakan ya hanya seujung kuku jari kelingkingnya beliau, kemampuan saya, dan lebih banyak dosa saya daripada beliau, karena beliau 17 tahun lebih sedikit yang lalu itu sudah terlahir kembali manusia baru seperti bayi, karena beliau masuk Islam tanpa dipaksakan oleh pihak manapun atau siapapun, atas inisiatif kesadaran sendiri, berdasarkan hidayah dari ilahi. Dosa beliau yang lalu diampuni. Nah, saya menumpuk-numpuk terus dosa saya ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 38 itu, ya. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi jika ada orang non-muslim, ahli kitab ataupun non-muslim, non ahli kitab, ya, masuk Islam dengan penuh kesadaran, maka dosa masa lalunya diampuni. Seakan-akan memulai lembaran baru seperti bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini. Suci, bersih, kembali fitri, menjadi fitrah lagi, kecuali dosa yang berhubungan dengan unsur manusiawi atau hakul adami. Dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dawuh, diriwayatkan pula oleh Imam Al Bukhari, ya, apabila seorang masuk Islam, kemudian Islamnya itu menjadikannya dia lebih baik dari sebelumnya. Jadi masuk Islam, tapi dengan dia masuk Islam itu dia lebih baik, baik akhlaknya, ya, baik keilmuannya, ibadahnya, ya. Tapi kalau masuk Islam malah tambah rusak, ya beda lagi. Berarti masuk Islamnya tidak sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapus segala kejahatan dosa yang telah dia lakukan pada masa lalunya. Setelah itu ia akan diberi balasan, yaitu setiap kebaikannya akan dibalas Allah 10 sampai 700 kali lipat. Beliau adalah orang yang istimewa di mata Tuhannya. Sedangkan kejahatannya dibalas hanya setimbal dengan kejahatan atau keburukannya itu, kecuali jika Allah memaafkannya. Itulah istimewanya mu'alaf qulubuhum, atau orang yang masuk Islam. Ketika ada saudara kita yang masuk Islam, malah jangan diuber-uber, disudut-sudutkan, disalah-salahkan. Jangan. Kalau kita ajak untuk diskusi, tukar ilmu, saling memberi, menerima satu sama lainnya, nggak apa-apa. Tetapi kalau ada orang yang masuk Islam, seorang tokoh, ya, terus akhirnya malah kita keroyok, kita sudutkan, ya ini nggak, kurang baik, kurang duga, kurang afdal menurut saya. Khilaful aula, hanya begitu, bahasanya seperti itu. Ya, toh walaupun tidak ada yang sempurna, ya setiap manusia pasti ada kekurangannya. Ya kita ingatkan secara baik-baik. Namanya maklum, beliau baru 17 tahun masuk Islam. Kalau kita yang sudah 50 tahun masuk Islam ini, ya belum tentu kayak bisa mengalahkan keutamaan beliau. Ustadz Manahim Ali dari Surabaya, lulusan S1-nya di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau kelahiran Gresik. Umurnya sekarang ya menginjak 50 tahun, ya, sudah matang dari segi kejiwaan seseorang. Beliau sangat menguasai ilmu mantek, ma'ani, badai, bayan, atau ilmu sastra Arab, sastra Indonesia, menguasai bahasa Ibrani. Saya nul rujul gak bisa tahu bahasa Ibrani seperti apa. Beliau menguasai, dan beliau berasal dari seorang misionaris, dari pastor. Beliau lebih berpengalaman. Sepak terjangnya beliau lebih luas daripada saya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ini saya kritisi, ya, orang yang masuk Islam itu harusnya oleh para ustadz, kiai, dai, ulama, habib juga jangan sampai malah justru langsung dibebani dengan beban syar'i yang berlebihan. Karena ada orang masuk Islam itu sudah alhamdulillah. Jangan langsung dipaksa untuk sholat 5 waktu. Saya pernah menyampaikan, banyak di antara orang yang masuk Islam di hadapan saya itu tidak saya bebani langsung kewajiban utama sholat 5 waktu. Enggak. Hanya sholat berapa waktu semampunya. Yang penting Jumatan dulu. Nanti secara bertahap bisa genap 5 kali dalam 1 hari, 1 malam. Jadi bertahap. Supaya apa? Orang yang mau masuk Islam yang lainnya itu tidak merasa keberatan itu. Karena ibadah di luar agama Islam itu enjoy, santai. Ibadahnya yang resmi itu cuma sepekan sekali. Ya. Terus ketika masuk Islam itu harus setiap hari. Setiap 5 kali dalam 24 jam. Setiap 24 jam itu 5 kali 17 rakaat, ya, ada Jumatan lagi, ya. Belum lagi tambahan-tambahan sholat sunnah yang lain. Oleh sebab itu menurut saya
menurut saya jika ada orang non-muslim yang mau masuk Islam, itu kita kasih eh, kabar gembira ya. Yang penting tetap rukun iman diyakini, rukun Islam secara bertahap semampunya ya. Lalu masalah sholatnya itu yang penting Jumatan dulu untuk menambah pengetahuan tentang keislaman, mendengarkan khotib ketika berkhutbah, lalu setelah itu maghrib ya, isya, kalau subuh masih keberatan ya duhur asar, lalu baru genep 5 kali subuh. Kalau tidak kita kasih rukhsah seperti itu, nanti orang itu awang-awangan semua. Islam itu agama yang berat dan memberatkan pemeluknya. Kok mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang sudah sejak kecil Islam saja, sholat 5 waktu itu kadang-kadang ya bolong-bolong kok. Ada yang sholatnya cuma 1 waktu, ada yang malah cuma sak kolo-kolo, sak iling-ilingi. Nah, itulah. Oleh sebab itu kita jangan memaksakan. Secara berlebihan, yang penting kita tetap mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Wajibnya itu seperti apa, praktek di lapangannya nanti, kenyataannya ya tergantung individu masing-masing. Jadi alhamdulillah beliau juga Ustadz Manahim Ali ini mempunyai kantor Mu'alaf Center ya di Surabaya, di Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya Selatan. Alhamdulillah beliau seorang yang benar-benar full dedikasinya untuk agama dan bangsa ini. Insya Allah nanti kita akan diskusi tentang kebenaran bahwa Nabi Isa itu sudah tiada. 99% umat Islam di dunia ini meyakini bahwa Nabi Isa itu masih hidup di langit yang kedua. Kalau saya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala beserta hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kami rangkum, kami kumpulkan, kami teliti, Nabi Isa itu sudah wafat secara fisik. Hanya jiwanya, rohnya, sukmanya saja yang masih hidup di dimensi yang ke-6 atau 7, di atas dimensi kita umat manusia di alam dunia. Seperti halnya orang yang mati syahid. Jangan sampai kalian meyakini bahwa orang yang mati membela agama Allah, perang sabil itu amwat, bal ahya'u walakin la tasy'urun. Mereka itu hidup dan kalian tidak merasakan, tidak mengetahui, ya, tidak menyadarinya. Alias kehidupan orang-orang yang mati syahid membela agama Allah dalam perang, jihadnya itu hidup, tapi di dimensi yang berbeda dengan dimensi kita, alam manusia kita. Tapi secara fisik beliau sudah meninggal dunia. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam itu juga sama, terkena hukum sunnatullah, hukum alam, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, hukum kebiasaan yang Allah terapkan kun fayakun berjalan. Dalilnya dari mana? Intinya gampang. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan bahwa wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kami tidak menjadikan orang manusia sebelum kamu wahai Muhammad itu kekal abadi. Jadi manusia sebelum Rasulullah meninggal dunia semua. Tidak peduli itu Nabi Idris, tidak peduli itu Nabi Ilyas, tidak peduli itu Nabi Khidir, tidak peduli itu Nabi Isa. Semuanya sudah meninggal dunia semua. Nah, kalau ahli tasawuf, para kaum sufi-sufi itu sering bertemu dengan Nabi Khidir. Apakah
itu benar-benar Nabi Khidir yang ada di dimensi 3 manusia atau tidak? Apa hanya sekedar arwah al-muqaddasah yang diberi izin oleh Allah dari dimensi di atas manusia menuju ke alam dunia manusia? Ini yang perlu dicermati, diteliti, dan dimengerti. Harus dijelaskan secara terperinci, ditafsir. Apakah benar Nabi Khidir benar, Balya ibnu Mulkan, atau lainnya. Nah, ini kan perlu penjelasan yang lebih terperinci. Nabi Idris atau Akhnuh, Nabi Ilyas atau Elia, Nabi Khidir atau Balya, dan Nabi Isa itu adalah manusia. Manusia. Dan setiap manusia itu terkena hukum alam yang ada. Alias butuh makan, minum, tidur, sesuai dengan normalnya manusia. Nabi Isa tidak akan bisa bertahan hidup selama 2023 tahun di dimensi manusia. Kalau toh memang beliau hidup di dimensi yang lain dengan ruang lingkup waktu yang berbeda, mungkin bisa juga terjadi. Tetapi Allah tidak menghendaki itu karena memang Rasulullah SAW adalah pamungkas para nabi dan rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nanti kalau Nabi Isa masih ditunggu-tunggu kehadirannya di muka bumi dimensi 3 manusia ini, maka Khatamul Anbiya wal Mursalin itu bukan Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad. Berarti Nabi Isa alaihissalam. Itu logikanya itu. Jadi menurut saya enggak. Yang datang ke muka bumi adalah seorang mujadid dan seorang yang mempunyai jiwa yang visi misinya sama seperti Nabi Isa. Ya, ini nanti insya Allah akan kita bahas. Insya Allah nanti kita tinggal mencocokkan harinya saja dengan beliau Ustadz Manakhim. Nanti kita akan menghubungi beliau. Nanti bisa ketemu antara orang yang baru 17 tahun masuk Islam dengan orang yang sudah 50 tahun beragama Islam tapi lebih menguasai materi keislaman beliau daripada saya. Nanti ini akan membuat satu catatan sejarah ya, insya Allah seperti itu. Karena selama ini di dunia seperti itu pemahamannya itu belum ada yang bisa menerangkan secara ilmiah gitu loh. Kalau secara dogma, secara sugesti keyakinan ya Nabi Isa masih hidup, itu aja. Qurannya nggak mengatakan itu, Nabi Isa sudah meninggal dunia. Qurannya mengatakan begitu. Gitu. Hadisnya juga banyak yang mengatakan sudah meninggal dunia. Lah masalah makamnya, lah sudah pernah kami bahas pada video kami yang lama. Itu. Jadi Nabi Isa atau Yesus Kristus itu juga manusia. Ya menikah, ya punya anak, tapi dirahasiakan. Punya istri, diantaranya adalah Maria Magdalena atau Maria dari Magdala, dekat dengan Laut Mati yang ada di perbatasan antara Israel sekarang dengan Yordania itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, karena kita memiliki aset yang berharga ini, beliau Ustadz Muhammad Ali atau Manakhim Ali, maka jangan direcoi. Kita dukung perjuangan beliau. Perjuangan beliau lebih berat karena yang bisa mendekati orang yang ahli kitab, ngerti bahasa Ibrani itu beliau, bukan saya. Dengan lisan beliau, kemampuan intelektualitas beliau, insya Allah mampu mengalahkan argumentasi orang-orang yang selevel dengan beliau dalam hal pengetahuan tentang kitab Bible, begitu juga kitab Taurat, begitu juga manuskrip-manuskrip yang berbahasa selain bahasa Indonesia yang sulit. Ya. Jadi insya Allah semoga beliau diberikan kekuatan, lahir dan batin, umur panjang, sehat walafiat selalu. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.